Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cornelizania Aurela dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 0500008176. Di video kali ini, saya akan membahas sekaligus menjawab tugas 1 logika yang diberikan oleh dosen saya mengenai jenis-jenis term dan sesat pikir atau logical fallacy. Yuk disimak! Yang pertama, kita akan membahas jenis-jenis term. Secara umum, istilah term dalam konteks logika merujuk pada unit makna minimal yang dapat berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Penggolongan term sangat bergantung pada konteksnya, misalnya dalam linguistik, filsafat, atau ilmu komputer. Namun, secara umum, kita dapat menggolongkan term berdasarkan beberapa kriteria. Berikut penjelasan 3 jenis term beserta contohnya. Pertama, term singular. Term singular merujuk pada satu entitas spesifik. Contohnya Presiden Joko Widodo, Gunung Everest, atau buku ini. Term singular mengacu pada satu individu, objek, atau konsep yang unik dan dapat diidentifikasi. Yang kedua, term umum atau general term. Term umum merujuk pada kelas atau kelompok entitas yang memiliki karakteristik bersama. Contohnya, manusia, negara, atau buku. Term umum mencakup banyak individu atau objek yang berbagi sifat-sifat tertentu. Yang ketiga, term kolektif. Term kolektif merujuk pada sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa entitas individu. Contohnya, tim sepak bola, keluarga, atau angkatan laut. Meskipun terdiri dari beberapa anggota term, kolektif dianggap sebagai satu kesatuan. Kemudian, kita akan membahas sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid, meskipun mungkin tampak meyakinkan pada permukaannya. Kesalahan ini seringkali muncul karena kesalahan dalam struktur argumen, penggunaan bukti yang tidak relevan, atau manipulasi emosional. Kemudian kita akan membahas contoh sesat pikir. Salah satu contoh umum adalah ad hominem atau serangan pada orang. Dalam ad hominem, seseorang menyerang karakter atau kredibilitas lawan bicara, alih-alih membahas argumennya. Contoh, pendapatmu tentang perubahan iklim tidak valid karena kamu sering menggunakan mobil pribadi. Argumen ini tidak membahas substansi argumen tentang perubahan iklim, melainkan menyerang karakter orang yang mengemukakannya. Kemudian, kita akan membahas tentang cara menghindari sesat pikir. Untuk menghindari sesat pikir, penting untuk pertama, berpikir kritis. Evaluasi setiap argumen secara hati-hati, identifikasi premis dan kesimpulan, dan periksa apakah ada hubungan logis di antara keduanya. Yang kedua, mencari bukti yang relevan. Pastikan argumen didukung oleh bukti yang kuat dan relevan, bukan opini atau generalisasi yang tidak berdasar. Yang ketiga, mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Jangan hanya mempertimbangkan sudut pandang sendiri, pertimbangkan argumen yang berlawanan, dan carilah pemahaman yang lebih komprehensif. Keempat, mempelajari jenis-jenis sesat pikir. Kenali berbagai jenis sesat pikir untuk lebih mudah mengidentifikasikannya dalam argumen. Yang kelima, menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Bahasa yang ambigu atau emosional dapat mengaburkan argumen dan menyebabkan kesalahan penalaran. Berikut penjelasan dari jenis-jenis term dan sesat pikir atau logical fallacy. Terima kasih.